Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama guys Mempe. Jadi di video kali ini aku bakal bikin my chit chat part 2. Jadi kali ini aku sama temen aku dan kebetulan kita satu organisasi di salah satu kampus. Jadi aku bakalan cerita dan juga beropini sama temenku ini. Dan kalau misalkan kalian penasaran tentang topik yang akan kita bahas, bisa langsung saksikan sampai selesai guys. Oke, jadi yang pertama kita bakal perkenalan diri dulu nih. Kita siapa, kamu siapa, supaya kalian tuh tahu apa sih yang ada di video ini gitu. Jadi nama aku guys semuanya Puspita. Kali ini aku ya di UNS semester 4 jurusan Ekonomi Pembangunan. Dan halo guys, kenalin aku Yunari Santi, biasa dipanggil Mimin. Aku juga satu kampus sama Mayang di Universitas 11 Maret Surakarta. Saat ini menginjak semester 4 di Ekonomi Pembangunan. Selamat menang. Oke, jadi kita berdua itu waktu semester 2, 3 itu udah gabung di organisasi. Kalau aku ikut 2, kalau kamu ikut berapa? 2 juga sih. Ya, untuk kita bakal cerita-cerita mungkin bisa buat kayak gambaran gitu, karena kan sekarang udah mulai masuk nih ke pendaftaran organisasi gitu. Nah, kita bakalan bagi-bagi cerita gimana sih cara kita milih organisasi, risetnya tuh harus kayak gimana dan sebagainya gitu. Jadi yang pertama itu kita bakalan cerita soal pengalaman organisasi. Mungkin aku mulai dari tamu undangannya dulu ya. Bebas. Dari Mbak Wiwin, gimana nih selama 1 tahun bergabung di 2 organisasi itu tuh apa sih yang kamu dapetin? Yang aku dapetin capek. Sedikit cerita aja sih. Selama 2 tahun ini kan aku ikut organisasi itu baru 2. Di semester 1 itu ada salah satu kayak organisasi keislaman. Terus yang kedua itu organisasi keislaman juga, tapi ini basisnya keilmiahan. Di organisasi yang keislaman itu aku menjadi staf kewirausahaan. Di situ aku tugasnya ngapain? Tugasnya mencari uang. Mencari uang. Ya kayak usaha-usaha gitu. Ya seperti harinya danusan aja sih. Kalau yang ekonomi Islam yang keilmiahan itu aku menjadi staf HRD. Di situ aku tugasnya apa ya? Tugasnya seneng-seneng aja sih. Seneng-seneng, terus juga kayak mengayomi teman-teman aja. Ya gitu aja sih yang aku rasain. Oke. Kalau dari aku sendiri, aku gabung 2. Yang pertama itu di organisasi sama yang kayak Wiwin, berbasis Islam keilmiahan. Dan yang kedua itu aku gabung di sebuah himpunan yang ada di jurusan aku. Kalau yang organisasi pertama itu aku jadi staff research and development. Jadi di situ tuh kita lebih fokus ke cara gimana supaya anggota di organisasi itu tuh punya jiwa keilmiahan. Jadi kita yang bakalan ngasih semangat ke mereka supaya bisa ikut lomba, terus bakal ada sesi kayak dikasih mentor gitu dan sebagainya. Terus kalau yang kedua itu aku jadi staff akademik. Jadi di situ tuh lebih fokus ke gimana cara kita mengembangkan sebuah proker yang fokus di bidang akademik, terutama kan di jurusan aku kan ekonomi pembangunan. Nah, jadi kita bikin proker-proker yang ada hubungannya sama keakademikan di ekonomi pembangunan itu sendiri gitu. Terus kalau dari aku sendiri sih dapat banyak ilmu juga sih, terutama yang di basis keilmiahan itu, karena aku lagi pengen mengembangkan jiwa kepenulisan gitu loh, karena ini penting juga ya buat kita di semester akhir atau bahkan tugas-tugas kuliah juga kebanyakan nulis ilmiah gitu. Terus kalau waktu jadi staff akademik sih aku bisa tahu nih hal-hal yang dibutuhkan sama anak-anak EP tuh kayak gimana sih gitu. Itu kalau dari aku. Selanjutnya adalah tentang cara kamu waktu dulu milih organisasi itu gimana sih? Kalau aku boleh tahu gitu. Cara aku milih organisasi, kalau dari aku pribadi tuh aku lihat lingkungannya dulu ya. Soalnya aku tahu kapasitas diriku, keimananku itu naik turun gitu loh ya.
ya agak bahasanya agak tinggi ya, lingkungannya dulu. Makanya di dua organisasi ini aku milihnya yang basicnya keislaman gitu. Oke. Jadi yang pertama dia dari lingkungannya ya. Betul. Kalau waktu dulu aku milih organisasi itu dilihat dari seru enggaknya ya guys. Jadi oke. Itu juga masuk nih. Masuk. Aku cari-cari dulu ya di IG. Oh ya ternyata organisasi ini tuh seru karena poker-pokernya juga seru gitu. Jadi kayak kita itu nggak cuma gabung karena diajak teman, karena waktu dulu aku juga gabung organisasi itu posisinya adalah teman-temanku tuh nggak ada yang gabung di situ gitu. Jadi aku tuh nggak ada jadi aku tuh gak ada yang kenal sama mereka, tapi ya sekarang udah lumayan kenal deket lah, setidaknya tahu siapa dia, itu dia gimana gitu. Yang kedua itu aku kalau milih organisasi dilihat dari apa yang mau aku pelajari gitu. Sebelumnya kan aku nggak tahu ya kalau yang organisasi ini tuh ternyata berbasis keislaman. Ya betul. Karena aku sendiri tuh maksudnya kayak agak kaget loh. Agak kaget gitu. Tapi pas aku dengar dia keilmiahan tuh aku jadi semangat gitu. Walaupun emang di dalamnya itu kita harus bisa bersikap yang ya pokoknya yang lebih baik lagi gitu. Tapi dari aku gabung di situ ya aku bisa dapat semuanya sih, dari ya ilmu Islamnya ada, terus ilmu keilmiahannya juga ada gitu. Kalau dari aku mungkin boleh diceritain deh Kak, apa? Yang keilmiahan tadi mungkin ada prestasi ataukah ada apa ya, goals yang udah kecapai gitu. Oh ya, kalau dari aku sendiri semenjak bergabung di keilmiahan itu sebenarnya buat prestasi belum terlalu banyak ya. Yang benar. Karena ini aku tuh ikut lomba banyak tapi aku tuh belum menang gitu loh guys, maksudnya paling baru 3, tapi itu 3-nya itu nggak juara sih, baru kayak baru semifinalis gitu loh, semifinalis, finalis, paling juara juga cuma baru 1 gitu. Terus yang 10 besar juga itu masih tingkat kampus, dan ya aku masih bisa tetap mencoba sih, karena kalau nggak coba ya gak bakal dapet gitu loh. Kalau dari kamu sendiri apa nih? Kayaknya dia udah banyak gitu ya. Saking banyak nggak bisa dihitung. Ya kayak apa ya, kalau aku juga belum sih, masih ente terus sih. Iya aku juga kayak gitu. Nice Ente try ya udah deh gitu guys. Terus apa yang udah kamu capai? Apa ya, mungkin selama ini ya mungkin berkesan kali ya, berkesan itu harapan 1 business plan competition itu KCUIN Prosaizu itu di Purwokerto. Alhamdulillah ya, alhamdulillah, masya Allah. Tuh yang paling berkesan sih, soalnya itu pertama kali lomba offline dan langsung final gitu loh. Masya Allah. Ya Allah, aku tersentuh guys. Oke. Kalau jadi aku waktu itu sempat pernah. Jadi ini pertama kali lomba juga. Dan itu aku nggak nyangkanya bisa masuk ke 10 besar finalis business plan, dan di situ tuh bener-bener pertama kalinya presentasi bisnis plan. Dan aku tuh dulu kayak nggak gimana ya, karena di Pati ya, terus jauh banget kan, terus itu masih online, aku tuh bingung kesananya berangkat apa enggak gitu. Tapi karena ada satu anggota yang dia tuh pengen berangkat tapi masa sendirian gitu kan, jadi aku yaudah deh aku ikut. Akhirnya aku ya kesana sendiri gitu. Tuh baru pertama kali, karena waktu itu belum boleh ya kan, karena takut soalnya masih pandemi juga, terus kampus belum buka. Nah itu, tapi akhirnya aku diizinin buat pergi dengan catatan dia, dengan beberapa catatan kayak catatannya harus menang. ya itu juga termasuk, tapi nggak apa-apa sih. Dari situ aku dapat pengalaman dan ngeliat tim-tim lain tuh udah prepare banget sih dari presentasinya. Terus mereka sampai bawa banner aplikasi banner produknya itu loh, iya kan. Terus aku ngeliat keuangan mereka kayaknya realistis ya, kita tuh bingung gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa deh. Sebenarnya kita coba baru sampai ke semifinalis saja sih, ya finalis bisa gitu. Iya gitu, jadi ya sungguh sangat ini ya seru juga sih kalau misalnya ada lomba offline. Cuma memang agak biayanya emang lebih besar daripada yang online gitu guys. Kalau yang kedua ya, kalau misalnya memilih organisasi, benefit gak sih? Benefit juga. Iya. Betul. Benar. Kita kalau organisasi nggak mau rugi gitu loh. Iya. Kan ada tuh banyak
sebutin nggak usah. Gak usah. Ya, jadi sebenarnya kalau benefit sih emang semua organisasi itu pasti mau ngasih benefit yang baik gitu ya. Tapi dengan catatan sebenarnya benefit itu bisa kita dapetin kalau kita jalaninnya itu sungguh-sungguh gitu di situ. Kadang ada ya, ini pengalaman juga ya, aku gabung di organisasi X pokoknya. Nah di situ tuh benefitnya emang menggiurkan, tapi ketika aku ngejalaninnya kurang sesuai sama hati, aku tuh jadi kurang dapet gitu. Aku tuh ngapain sebenarnya di sini gitu, aku dapat apa gitu. Berbeda dengan ketika aku gabung di organisasi Y gitu. Jadi kalau dia itu, oh ya aku dapat nih tentang cara begini, berarti ada untungnya nih aku join di sini gitu. Karena misalkan ini juga berpengaruh juga ke nanti kalian bikin esai buat kegiatan apa gitu tuh, buat ceritanya ya, gitu betul. loh. Iya. Motivation letter kalau daftar beasiswa itu biasanya. Nah iya itu bener banget. Oh dari kamu apa hal yang Apa? terakhir? Iya. Kalau Apa ya? ini Sama sih, garis Berarti- besarnya sama. Kalau soal organisasi, aku ikut organisasi karena gabut guys. Gabut, beneran gabut ini. iya sih. Ya aku cuma pengen nyebutin diri sih. Tapi ya Hobi adalah mencari kesibukan. ya bener Mencari banget. kesibukan. Karena seperti kata orang ya, kehidupan mahasiswa itu sekali dalam seumur hidup ya. Sebenarnya bisa ya dilanjut S2 gitu, tapi kan S2 katanya beda sama S1 ya kan. S2 lebih mikir. Kehidupannya. Jadi Organisasi atau enggak itu sebuah pilihan, dan kita kan kalau udah mahasiswa udah tahu ya mana yang baik, mana yang buruk buat diri kita sendiri. Semua itu ada pilihan. nah iya betul sekali. Betul sekali. Jadi kalau pesan dari kita adalah pilih organisasi sesuai dengan minat kalian, Betul. apa yang kalian mau, dan apa yang ingin kamu dapatkan. ya terus sesuaikan Iya. juga dengan kehidupan sosial kalian sendiri gitu. Butuh banget buat riset soal apa yang akan kamu ikuti guys, begitu. Pentingnya sebuah plan Hmm. ini. Oke, jadi itu aja video dari Kita aku berdua. dan Wiwin di stage My Chit Chat part 2. Semoga kalian dapat pesan yang udah kita sampaikan. Mohon maaf juga ya kalau misalkan di video kita tuh ada beberapa kata yang menyakiti dan Tidak dimaafkan. Oke, jangan lupa untuk di like, di share, dan juga di subscribe channel aku supaya teman-teman kalian bisa tahu channel aku seperti apa. And follow juga IG aku Metamaska. Aku @_aswin. Oke, see you in the next my video. Bye bye.